Sekarang kita berpindah ke perusahaan yang bergerak di bidang consumer good dengan kategori yang sangat luas. Mempunyai produk kategori personal care, beverage, food, pet foods, and pharmacy. Dan produk-produknya juga sangat mudah sekali kita dapatkan di toko retail terdekat di sekitar kita. Siapa yang tidak kenal dengan Kino? Sekarang saya sudah bersama dengan CEO dan Presiden Direktur dari PT Kino Indonesia, Tbk. Halo Pak Hari, terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali hari ini bisa memiliki sesi bersama Kino. Dan saya yakin yang menyaksikan acara ini di digital platform juga pastinya setuju. Pak Hari, kita semua tahu kalau Kino adalah salah satu inovator di bidang retail. Inovasi adalah DNA dari Kino. Dan sebagaimana yang kita ketahui, digital transformasi akan membantu percepatan inovasi di setiap perusahaan. Pak Hari, apakah bisa bercerita sedikit terkait bisnis transformasi yang sudah dilakukan di situasi yang menantang ini? Sekarang ini kita melakukan dari front end sampai back end. Artinya, semua proses itu kita melakukan dengan sistem yang kita pastikan tidak dilakukan oleh manusia kalau memang tidak perlu dilakukan oleh manusia. Sehingga akurasi dan rigidnya itu benar-benar bisa menghasilkan data yang akurat dan bisa terukur dan bisa dianalisa, dan kemudian dengan bisnis kita yang begitu complicated yaitu FMCG, di mana kita melakukan banyak hal terutama di distribusi, di komunikasi, kemudian di pengembangan produk, ya, itu membutuhkan banyak hal-hal analisa yang sangat akurat untuk membidik konsumen kita dengan tepat, dengan produktif. Dibandingkan dengan dulu sebelumnya, ya artinya mungkin 10 tahun yang lalu yang masih sistem offline atau masih yang konvensional itu masih dominan, yang digital itu masih dianggap bisa mengenerate pertumbuhan ataupun akurasi dan analisa dengan benar apa nggak benar, itu menjadi tanda tanya kan. Nah sekarang ini sudah terbukti, dan menurut saya gara-gara COVID ini juga memaksakan loh. Ini menurut saya ini selalu krisis itu boleh jadiin opportunity. Jadi kita jangan melihat krisisnya, kita melihat krisis ini mendorong kita mau nggak mau untuk membuat itu semua jadi benar dan terukur. Nah, dengan demikian produktivitas dan efisiensinya terdapat, gitu loh ya. Nah, dengan demikian seperti contoh yang saya katakan bahwa kami di dunia FMCG bermain dengan manusia. Di internal manusianya banyak, bukan main. Kita punya salesman 2.400, ya kan, karyawan 9.000 tersebar di seluruh Indonesia. Bagaimana kita kontrolnya? Oke. Kemudian barangnya tersebar di mungkin ada puluhan tempat, hampir ratusan tempat. Kita punya distributor, ada ratusan distributor, ya kan? Bagaimana kita mengukur, ya kan? Dengan sistem itu pasti terukur dan semuanya akan akurat. Dan kemudian komunikasi. Komunikasi juga kalau dibandingkan dengan konvensional itu kan istilahnya kalau saya bilang dulu masuk dengan satu agensi, dengan consulting agency, kasih data, kemudian kita dapat ratingnya, placement, orang komunikasi, duduk manis, tunggu hasilnya. Sekarang beda. Sekarang begitu banyak parameter yang harus kita ukur. Dan kompensasinya adalah terukur dan sangat akurat. Yang kita mau tuju itu siapa gitu. Kebetulan produk-produk kita adalah produk-produk yang sangat segmented, yang cocok sama dengan digital. Karena digital kan bukan, bisa juga mass, semua orang di reach. Tapi kami punya produk-produk yang reach-nya cuma sebagian konsumen aja, mungkin cuma 3 juta orang. Tapi kita bisa men-reach 3 juta orang itu dengan tepat. Daripada pakai cara konvensional, bisa menghamburkan uang yang kita tidak bisa ukur. Mungkin yang kita reach cuma 3 juta, bisa yang kita tembak adalah 10 juta atau di 20 juta.
which is itu nggak perlu gitu. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, terkait transformasi digital di Kino. Boleh di-share apa pencapaian bisnis yang telah diraih dalam penerapan digital transformasi? Kalau dari internal itu udah jelas pasti efisien, productivity udah pasti naik. Itu udah nggak bisa diperdebatkan lagi. Tapi kalau di luar itu kan tergantung behavior daripada konsumen untuk membeli produk secara online ataukah yang offline. Kenapa? Karena kalau offline itu kan di jalanan banyak produk-produk yang memang dikonsumsikan di luar rumah, yang dia nggak bisa nunggu 2 hari lagi nyampe di rumah baru dia konsumsi. Dan di FMCG terutama di produk kita juga banyak yang memang dikonsumsi di luar rumah, di mana kita tetap harus mempertahankan itu. Dan yang tadi lagi, kalau untuk yang konsumsinya adalah bisa ditunggu 2-3 hari seperti produk-produk elektronik, produk-produk yang lebih spesifik yang bisa ditunggu, tidak harus just in time, itu tetap kita akan mendevelop dengan teknologi tentunya yang berhubungan dengan itu, sehingga kombinasi-kombinasi itu bisa kita capai dengan baik. Terima kasih Pak Hari untuk sharingnya. Pertanyaan terakhir, saya mau minta perspektif dan proyeksi terkait future of retail industry di Indonesia. Kalau kita di industri FMCG ya, kita mesti membeda-bedakan istilahnya industri yang satu dengan yang lain. Kalau di FMCG, retail itu kita tetap membagi menjadi offline dan online. Karena untuk produk-produk kita ada sebagian produk yang sangat impars, yang tidak mungkin menunggu istilahnya saya mau beli nanti 2 hari lagi datang, 2 hari lagi udah nggak mood gitu ya. Nah itu yang offline itu tetap akan kita pertahankan. Tetapi untuk future product yang memang dibutuhkan dan harus istilahnya behavior daripada konsumen untuk membeli produk secara online, even dia tidak butuh beli di offline, itu kami akan mendevelop produk-produk tersebut. Sehingga kombinasi antara offline dan online itu akan memaksimalkan bisnis kita secara keseluruhan, dan kita tidak akan ketinggalan dengan pemain-pemain baru yang hanya mungkin main di online saja, sehingga offline-nya dia nggak dapat, atau juga berkompetisi dengan yang quote-unquote ada pemilik ataupun pemain yang hanya percaya sama offline atau dia tidak siap dan online. Jadi kami akan kombinasi dua, sehingga kami harapkan pertumbuhan bisnis kita ke depan akan cepat dan besar dan berkombinasi, dan kita tidak mau disalip oleh pemain-pemain baru yang bermain di IT base. Terima kasih Pak Hari. Sesi ini pastinya sangat bermanfaat untuk para praktisi industri retail di Indonesia.